Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Almira Maulida. Di sini saya dari Teknologi Informasi Angkatan 23. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya tentang website iTech Smart. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang alur dan kode dari program tersebut. Yang pertama, website saya sudah diubah menjadi MVC. Dan di sini saya membuat satu folder, yaitu project akhir 1, di mana dia berisikan folder config, controller, models, upload, dan views. Lalu pertama terdapat folder config yang berisikan file DB. Di sini dia berisikan database yang akan terkoneksi kepada PHP Lalu terdapat folder controller di mana dia berisikan pertama product controller, dan di sini terdapat function add product, lalu edit product, lalu ada detail, dan delete product. Lalu selanjutnya terdapat user controller, di mana dia berisikan function register, login, dan logout. Lalu untuk controller ini sendiri, dia berisikan logika dan algoritma dari program tersebut. Selanjutnya terdapat folder models, di mana dia berisikan eh, kurang lebih sama seperti controller tadi fungsinya. Yang pertama terdapat get all product, tambah get all product, dia itu akan menampilkan kontainer-kontainer setiap produk nantinya. Lalu terdapat add product juga, get product by ID, di mana nanti dia akan mengambil ID dari produk tersebut. Lalu terdapat update product, lalu terdapat function delete product, dan selanjutnya terdapat user models, di mana dia juga berisikan function register, lalu function login. Dan models ini sendiri dia berfungsi untuk mengkoneksikan kepada database-nya, sehingga isi dari file models ini tadi itu kurang lebih query untuk menyambungkan kepada database-nya. Lalu terdapat folder upload, di mana dia nanti akan menyimpan foto-foto yang telah kita inputkan nantinya. Lalu terdapat folder views, di mana yang pertama terdapat tampilan dari saat kita menambahkan produk, yaitu terdapat HTML dari add product. Lalu selanjutnya terdapat HTML dari detail produk. Nantinya dia akan menampilkan spesifikasi dari barang kita. Lalu saja terdapat file edit product, di mana dia nantinya akan menampilkan form untuk kita memperbarui produk kita dan melakukan update. Lalu terdapat file home, di mana nantinya ini akan menjadi halaman pertama dari pengguna setelah melakukan login. Dan di sini dia akan melihat kontainer-kontainer dari produk yang nantinya akan ditampilkan. Nah, selanjutnya terdapat file login, di mana nantinya ini merupakan jadi halaman pertama dari pengguna sebelum melakukan login ataupun register. Dia diarahkan kepada halaman login. Lalu jika pengguna belum melakukan login, dia akan diarahkan kepada halaman register untuk melakukan pendaftaran username serta passwordnya. Dan selanjutnya terdapat satu file lagi, yaitu index, di mana dia di luar dari folder views, upload, models, controller, dan config. Nah, file index ini itu dia berfungsi untuk menjadikan jalanan atau router dari setiap functionnya. Dan jadi di sini untuk indeks sendiri dia berisikan function-function, memanggil function seperti terdapat case login, dia akan memiliki action login, begitu juga register, memiliki action register, dan seterusnya. Setiap function yang sudah kita deklarasikan dapat kita panggil terhadap folder-folder yang telah kita buat juga. Nah, mungkin saya demokan untuk websitenya. Yang pertama, ketika kita belum memiliki username atau password, kita akan ke halaman register.
Di sini saya juga memberikan settingan bahwa password harus memiliki minimal 6 karakter. Setelah kita melakukan register, kita akan diarahkan kepada halaman login dan melakukan memasukkan username dan password yang telah kita buat. Nah, setelah kita memasukkan username dan password, kita akan diarahkan kepada halaman login dan di sini terdapat welcoming text-nya serta kita dapat melihat kontainer-kontainer dari setiap produknya. Di sini mungkin saya coba untuk menambahkan produknya. Sini pengguna juga dapat melihat suatu form yang berisikan nama produknya, lalu berisikan harga, spesifikasi dari produk tersebut seperti RAM, storage, dan conditionnya. Lalu kita juga dapat menambahkan gambar untuk produk kita. Nah, di sini kita tambahkan produknya dan dia akan muncul di halaman home. Lalu kita dapat melihat detail dari barang tersebut, yaitu terdapat namanya, harganya, dan spesifikasi yang telah kita buat tadinya. Nah, di sini terdapat button edit dan delete. Mungkin yang pertama edit. Di sini kita dapat mengedit barang tersebut dan melakukan pembaruan. Nah, terdapat pembaruan pada namanya. Lalu di sini kita bisa melakukan edit, delete kepada barang tersebut di halaman detail. Setelah kita melakukan delete, kita akan direct kepada halaman home lagi. Mungkin kita coba untuk add produk kembali. Nah, di sini eh, tidak hanya di halaman detail saja untuk melakukan delete produk. Di sini di halaman home kita juga bisa melakukan delete produk dan nah ini juga bisa. Jadi terdapat dua delete button delete-nya di halaman detail dan halaman home-nya. Nah, di sini setelah kita melakukan melihat detail, mengedit produk, melakukan penghapusan produk, di sini kita juga bisa melakukan logout dan menghabiskan session yang telah kita buat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.